Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Yuda Utama, NIM D400190122. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar dengan materi sistem kendali motor listrik 3 fasa. Nah, di sistem kendali yang akan saya simulasikan di sini, untuk alat dan bahan yang saya gunakan itu ada laptop atau komputer. Terus yang kedua, kita menggunakan software MATLAB. Nah, di software MATLAB kita akan menggunakan komponen. Yang pertama ada AC voltage source, terus yang kedua ada asynchronous mesin dengan standar internasional. Terus yang ketiga ada current measurement, yang keempat ada power measurement, terus ada RMS sama trifase series RLC. Terus untuk display kita menggunakan scope sama display. Dan untuk konektornya ada bus konektor dan konstanta sebagai inputannya nanti. Nah, di rangkaian saya di sini di dasar teorinya untuk motor induksi 3 fasa atau arus bolak-balik atau sering disebut dengan motor AC itu adalah suatu mesin yang berfungsi untuk mengubah tenaga listrik menjadi tenaga mekanik atau tenaga gerak, di mana tenaga gerak ini berupa putaran pada poros motor. Salah satu jenis motor AC ini adalah motor induksi atau yang sering disebut dengan motor tak serempak. Dinamakan motor tak serempak atau asinkron itu karena putaran poros motor tidak sama dengan putaran medan flux magnet dengan stator. Dengan kata lain, bahwa antara putaran rotor dan putaran flux magnet terdapat selisih putaran yang disebut dengan slip. Untuk prinsip kerja dari motor asinkron, motor asinkron berputarnya rotor pada motor induksi itu ditimbulkan oleh adanya medan putaran yang dihasilkan dalam kumparan statornya. Medan putaran ini akan terjadi apabila kumparan stator dihubungkan dengan suatu sumber tegangan 3 fasa. Prinsip kerjanya diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, apabila sumber tegangan 3 fasa dipasang pada kumparan stator, akan timbul medan putar dengan kecepatan. Untuk mencari kecepatan putaran stator atau NS, itu bisa dicari dengan rumus 120 dikali frekuensi dibagi dengan power. Dan nanti untuk nilai atau satuan dari kecepatan sinkron ini dia adalah RPM. Dan yang kedua, karena kumparan rotor merupakan rangkaian tertutup, maka akan mengalir arus I, kawat penghantar kumparan rotor yang dialiri arus yang berada dalam medan magnet akan menimbulkan gaya F pada rotor. Yang ketiga, bila kopel mulai yang dihasilkan oleh gaya F pada rotor cukup besar untuk memikul kopel pada beban, maka rotor akan berputar searah dengan medan putar stator. Yang keempat, seperti halnya telah dijelaskan bahwa tegangan induksi akan timbul karena adanya terpotongnya batang konduktor atau rotor oleh medan putar stator. Artinya, agar tegangan terinduksi diperlukan adanya perbedaan relatif atau kecepatan medan putar stator Ns dan kecepatan medan putar stator Nf. Dan yang kelima, perbedaan kecepatan antara putaran rotor dan putaran stator itu disebut dengan slip. Nah, slip sendiri dinyatakan dengan rumus S sama dengan Ns dikurangi Nr dibagi Ns dikali 100%. Nah, dari rumus itu akan berlaku bila kecepatan rotor itu sama dengan kecepatan stator. Tegangan tidak akan terinduksi dan arus tidak mengalir pada kumparan jangka rotor. Dengan demikian, tidak dihasilkan kopel. Nah, kopel motor ini ditimbulkan apabila kecepatan rotor itu lebih kecil dari kecepatan stator. Nah, dilihat dari cara kerja motor induksi, dari sinilah motor induksi itu disebut dengan
motor tak serempak atau asinkron. Nah, mungkin kita bisa langsung masuk ke simulasi. Oke, eh, berikut ini merupakan rangkaian yang telah saya buat. Dari sini kita bisa untuk mensimulasikan motor asinkron. Di sini saya menggunakan inputan TL sebagai inputan pada motor asinkron dengan beban di sini ada R eksternal dengan sambungan secara star. Dan untuk input tegangannya, di sini saya menggunakan AC volt source yang dikonfigurasikan sebagai tegangan 3 fasa untuk mensuplai tegangan 3 fasa pada motor asinkron. Di sini juga terdapat RMS digunakan untuk konektor untuk menyambungkan eh, atau memunculkan nilai pada display. Dan di sini ada power measurement yang akan mengkonvert atau dia akan mengubah nilai dari masukan RMS menjadi eh, nilai satu, yaitu nilai real untuk power atau eh, tegangannya. Dan di selanjutnya ada gain, terus ada power GUI. Di sini digunakan sebagai simulasi untuk power GUI. Mungkin bisa kita masukkan. Di sini saya memasukkan nilai 15. Dan untuk R eksternalnya di sini menggunakan 5. Dan untuk stop time di sini menggunakan stop time INF yang artinya dia tidak akan berhenti atau rangkaian ini jika kita simulasikan tidak akan berhenti sebelum kita stop atau pause. Nah, di sini kan untuk nilainya dia bergerak terus secara acak. Nah, untuk mengambil nilainya kita bisa pause terlebih dahulu atau kita sesuaikan dulu untuk nilainya. Nah, setelah kita dapat, di sini kan tertampil untuk nilai PA, PB, terus speed, torsi, tegangan, sama dengan arus. Di sini kalian bisa ambil untuk nilai-nilainya, dan nanti kita akan analisa di tabel untuk percobaannya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk nilai torsi dan nilai speednya itu terhubung dengan scoop, yang artinya bisa kita lihat untuk bentuk gelombangnya. Nah, di sini sudah tertampil untuk bentuk gelombang dari speed atau kecepatannya. Di awal atau di keadaan awal dia memiliki kecepatan yang tinggi dan akhirnya dia turun menjadi seperti ini. Terus untuk torsi di awal dia bernilai kecil dan di selanjutnya dia konstan di nilai antara 50 ke atas. Nah, mungkin cukup sekian untuk simulasinya. Bisa kita lanjut ke PowerPoint. Nah, dari rangkaian tadi sudah saya dapatkan untuk hasil percobaannya. Untuk yang pertama di sini kita menggunakan sumber 380 volt dengan inputan TL sebesar 5, 10, 15, 20, 25 dan 30. Dengan bebannya kita variasikan 5 dan 10. Didapatkan hasil itu seperti ini. Bisa kita lihat untuk TE atau torsinya dan juga kita bisa lihat untuk payout dan RPM atau kecepatan dari motor ini. Dapat kita lihat bahwa semakin kecil
nilai TE atau torsinya, maka nilai dari kecepatannya itu akan semakin besar. Artinya apa? Seperti pada gelombang yang tadi, dia kan berbanding terbalik tuh untuk bentuk gelombang dari kecepatan dan torsinya. Di mana pada di keadaan awal untuk kecepatan dia bernilai besar dan di selanjutnya dia bernilai kecil. Tapi untuk torsi kan tadi terlihat bahwa bentukannya itu berbentuk eh, rendah untuk nilai torsinya di awal dan tinggi torsinya di akhir. Yang artinya di mana kecepatan berbanding terbalik dengan torsi, artinya jika torsi itu bernilai besar, maka kecepatan akan bernilai kecil. Dan ini berlaku untuk kebalikannya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa untuk simulasi dari kendali motor listrik 3 fasa itu bisa dikendalikan melalui masukan TL atau bisa kita ubah ke untuk variasi bebannya. Nah, untuk referensi yang saya ambil itu menggunakan dua jurnal yang bisa kalian lihat di slide. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila mana terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Saya Andrian Yudha Purnama. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.